Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3841. Mendengar perintah Charlie, penjual itu dengan cepat berkata, "Oke tuan, tunggu sebentar. Saya akan memanggil beberapa rekan untuk membantu." Vivian langsung memanggil beberapa rekan, masing-masing membawa beberapa tas kemasan besar, dan pergi bersama Charlie dan Claire. Setelah memasukkan semua barang ke belakang mobil, penjual itu buru-buru bertanya kepada Charlie, "Tuan, tolong tambahkan kontak saya ke WeChat. Kita bisa berkomunikasi di WeChat jika ada sesuatu di masa mendatang." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak perlu. Aku tidak akan pernah datang ke tokomu lagi." Charlie mengabaikan penjual yang heran itu dan berkata kepada Claire, "Sayang, ayo pergi." Claire sedikit mengangguk, dan masuk ke kursi co-driver. Charlie menyalakan mobil dan langsung meninggalkan mall. Setelah mobil melaju keluar, Claire mau tidak mau bertanya kepada Charlie, "Suamiku, kamu tadi bilang akan menghasilkan uang dengan membeli barang-barang ini. Apa benar?" "Tentu saja itu benar." Charlie tersenyum dan berkata, "Kapan suamimu membohongimu?" Charlie bertanya kepada Claire, "Istriku, kemana kita pergi sekarang? Apakah akan ke perusahaan atau menemui Kelly West?" Claire berpikir sejenak, dan berkata, "Hadiah untuk Kelly sudah dipilih. Saya belum memutuskan hadiah untuk Nona Zan. Nona Zan terlihat seperti seorang wanita dari keluarga besar. Saya kira dia bukan seorang wanita yang menyukai kemewahan seperti ini. Aku tidak tahu harus memberikan apa padanya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bukankah aku sudah bilang, aku akan mentraktirnya makan malam. Aku akan menemukan cara untuk membalas kebaikannya." Claire berkata dengan wajah sedih, "Saya pikir, Nona Zan telah banyak membantu saya. Kalau kita hanya mentraktirnya makan, saya akan merasa sangat menyesal." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatirkan itu istriku. Suamimu mengetahuinya dengan baik. Dengan suamimu di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini." "Oke," Claire mengangguk, dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, suamiku, semua ini berkat kamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang harus dilakukan seorang suami?" Charlie berkata lagi, "Kamu kirim saja hadiah untuk Kelly West hari ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Nona Zan." Claire bertanya, "Suamiku, kalau aku memberikan Kelly hadiah ini sekarang, Nona Zan tidak akan merasa tidak nyaman saat melihatnya, kan?" "Tidak," Charlie berkata sambil tersenyum. "Kamu juga sudah bilang, dia terlihat seperti nona dari keluarga kaya. Mengapa dia peduli tentang hal-hal seperti ini? Selain itu, kalau kamu tidak memberikan sesuatu padanya, dia akan merasa lebih nyaman. Sebaliknya, kalau kamu memberinya sesuatu, dia malah akan merasa tidak nyaman." Charlie sangat menyadari serangan bantuan Kathleen. Yang Kathleen inginkan hanyalah menggunakan berbagai bantuan itu untuk mengesankan dirinya, atau membuat dirinya merasa malu. Jika Claire memberinya hadiah, dia mungkin akan pingsan di tempat. Karena itu berarti semua usahanya sia-sia. Tetapi jika Claire memberi hadiah hanya pada Kelly West, dia pasti tahu bahwa Charlie telah merencanakan untuk membayar kembali bantuan yang Claire berutang padanya. Nyatanya, Charlie juga harus mengakui bahwa Kathleen memang sedikit level. Dia bisa melihat melalui konspirasi semacam ini untuk terus memberi bantuan. Tetapi jika menyangkut hal ini, dia benar-benar malu untuk tidak menanggapi. Sebab, hal itu akan membuat istrinya Claire merasa berhutang budi. Oleh karena itu, Charlie sudah memiliki rencana kasar. Selama Kathleen tidak memiliki pikiran buruk tentang istrinya, dan kakeknya Jordan tidak dapat memenangkan pil peremajaan saat pelelangan, dia akan memberikan setengah pil peremajaan. Bab 3842. Setengah pil peremajaan setidaknya bisa membuat kakeknya hidup 1 atau 2 tahun lebih lama. Ini sudah cukup membalas kebaikan Claire. Juga memungkinkan Jordan hidup selama 2 tahun lagi. Itu juga akan memungkinkan dia untuk bertarung lebih berani dalam 2 tahun ke depan di lelang pil peremajaan berikutnya.
Claire sedikit tidak tahu apa-apa tentang kata-kata Charlie. Tapi karena percaya padanya, dia tidak ragu. Jadi, dia berkata kepada Charlie, "Sayang, bawa saya ke Aurus Hill International Hotel. Kelly dan Nona Zan tinggal di sana. Saya akan memberikan hadiah kepada Kelly terlebih dahulu." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Aku akan mengantarmu ke Aurus Hill International Hotel. Aku akan pergi menangani barang-barang lainnya." Setelah mengantar Claire, Charlie segera pergi ke Shangri-La. Dalam perjalanan ke Shangri-La, Charlie menelepon ayah mertuanya Jacob. Charlie bertanya kepadanya, "Ayah, bisakah kamu masih menghubungi Zachary, yang berspesialisasi menjual barang antik di Jalan Antik?" Jacob berkata dengan kesal, "Jangan sebut-sebut Zachary. Saya sudah mengumpulkan beberapa barang bagus dan mencarinya beberapa kali. Dia menghilang setelah bermain dengan saya. Belakangan, dia bahkan mengganti nomor ponselnya. Saya dengar orang ini masih ada di Jalan Antik berbisnis. Tapi saya tidak bisa menemukannya di seluruh dunia. Sungguh aneh." Charlie tidak bisa menahan tawa dan bercanda. "Kalau begitu kurasa Zachary sengaja menghindarimu." Jacob bertanya balik, "Lalu mengapa kamu mengatakan dia menghindariku? Aku telah memberinya hal-hal yang baik." Charlie berkata dalam hatinya, "Zachary pasti sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengumpulkan pasangan usang yang kamu beli. Hampir semua sedikit uang yang dihasilkan Zachary dengan menipu dan menculik masuk ke sakumu." Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Saya kira Zachary ini sedikit bingung. Saya akan meminta orang lain mencari tahu." Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, mengapa kamu mencari Zachary?" Charlie berkata dengan santai, "Oh, seorang teman ingin membeli beberapa barang antik, jadi saya memikirkannya." Jacob buru-buru berkata, "Zachary tidak memiliki barang bagus. Kamu sebaiknya meminta temanmu membeli di Vintage Deluxe. Barang-barang di sana relatif mewah." "Oke," Charlie setuju dengan santai, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyuruhnya pergi ke sana." Setelah menutup telepon Jacob, Charlie menelepon Albert. Segera setelah telepon terhubung, dia memberi perintah, "Albert, kamu minta anak buahmu menemukan pria bernama Zachary di Jalan Antik. Beritahu dia, saya ada keperluan dengan dia. Minta dia membawa semua barang antik palsunya dan temui saya di Shangri-La." Albert tidak mengerti maksud Charlie, tetapi dia segera setuju dan berkata, "Oke, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan mengirim anak buah untuk mencarinya." Bawahan Albert tersebar di seluruh Aurus Hill di semua lapisan masyarakat dan memenuhi setiap sudut. Pasar keuntungan besar seperti Antique Street bahkan lebih diperlukan untuk melibatkan bawahannya. Oleh karena itu, Albert menelepon, dan pemimpin yang berspesialisasi di Jalan Antik segera pergi dan menemukan Zachary yang sedang mendirikan kios. Zachary tidak takut pada siapapun di Aurus Hill. Dia hanya takut pada Jacob. Ketika dia melihat bos Jalan Antik mendekat, dia tidak takut. Dia justru menyambutnya dengan antusias. "Kakak Carter, mengapa datang ke stan saya?" Pria bernama Carter ini bernama lengkap Carter Dong. Dia berada di bawah Jaiden, salah satu dari 4 penjaga agung Albert. Wilayahnya berada di kawasan Jalan Antik. Pedagang kecil seperti Zachary Evans yang suka menipu orang harus mengandalkan Carter Dong untuk melindunginya agar tidak dipukuli. Carter Dong memandang Zachary dan bertanya, "Zachary, izinkan saya bertanya. Kamu kenal Tuan Charlie Wade?" Bab 3843. Tuan Wade. Zachary menciutkan lehernya, dan adegan pertama yang muncul di benaknya adalah ketika Charlie membunuh penyembelih bersaudara di tengah hujan. Jadi, dia dengan cepat bertanya, "Kakak Carter, kamu kenal Tuan Wade?" Carter menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade adalah bos tuan saya, Albert. Dia orang yang sangat dihormati semua orang. Meskipun karakter kecil seperti saya sudah lama berteman dengan Tuan Rhodes, saya belum memiliki kesempatan bertemu Master Wade." Zachary tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. "Aku sudah lama berteman dengannya." Zachary tertawa. "Puff." Melihat ini, Carter menamparkan kepalanya, memaki, "Kenapa kamu tertawa? Apa ada yang salah denganku memuja Tuan Wade?" Zachary buru-buru berkata, "Saudara Carter, tidak salah Anda mengagumi Tuan Wade.
Istilah persahabatan spiritual tidak tepat di sini. Persahabatan ilahi cocok untuk dua orang dengan identitas, status, dan gaya penanganan yang sama. Ketika Carter mendengar ini, dia berkata, "Oke, jangan bicarakan itu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan selain menghormati Tuan Wade." Setelah berbicara, dia memandang Zakari dan berkata, "Namun, Zakari, kamu anak laki-laki tua bisa melakukannya. Kamu bahkan mengenal Tuan Wade. Baru saja Tuan Wade memerintahkan Tuan Rhodes mengirim seseorang untuk mencarimu. Tuan Wade ada urusan denganmu." Zakari bertanya dengan heran. "Tuan Wade ada urusan dengan saya?" "Saudara Carter, kamu tidak bercanda, kan?" Carter berkata dengan kutukan. "Memang aku tidak ada kerjaan. Aku tidak datang ke sini untuk bercanda denganmu." Saat dia mengatakan itu, Carter menunjuk ke tumpukan barang antik palsu di standnya dan mendesak, "Cepat kemasi semua barangmu. Aku akan membawamu menemui Tuan Wade." Zakari berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Oke, Saudara Carter, tunggu sebentar. Saya akan membereskannya, segera." Zakari membawa tumpukan barang antik palsu yang dia gunakan untuk mencari nafkah, dan mengikuti Carter ke Shangri-La tanpa henti. Begitu mobil sampai di gerbang Shangri-La, mereka dihentikan oleh tentara Istana Wanlong. Albert segera melangkah maju untuk berkomunikasi dan membawa masuk Zakari masuk. Meskipun Charlie sendiri mengatakan bahwa dia ada urusan dengan Zakari, para prajurit Istana Wanlong tetap melakukan pemeriksaan keamanan yang sangat rinci terhadap Zakari dan semua barang yang dibawanya. Mereka membiarkannya pergi setelah memastikan bahwa Albert menerimanya. Zakari biasanya seorang penjajah kecil yang mengemis makanan di jalan antik, dengan sedikit kemampuan atau kekuatan. Saat bertemu Carter di Antique Street, dia akan mengangguk dan menundukkan kepala dengan wajah menyanjung. Tapi sekarang melihat Albert sebagai bos besar, dia bahkan lebih gugup dan bahkan tidak bisa berjalan. Albert melihat Zakari selalu tersandung. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendesaknya. "Saya katakan, saudaraku, kamu harus cepat. Mengapa lambat?" Zakari dengan cepat berlari beberapa langkah, dan bertanya dengan gugup, "Tuan Rhodes, saya sudah lama mengagumi Anda. Saya belum pernah memiliki kesempatan bertemu Anda." Albert melambaikan tangannya dan berkata, "Mengenal Tuan Wade lebih berguna daripada mengenal saya. Jangan khawatir, saya akan menyapa Jaiden hari ini dan meminta anak buahnya untuk lebih menjagamu di jalan antik." Ketika Zakari mendengar ini, dia sangat bersemangat sehingga dia segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Rhodes." Albert buru-buru berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Kalau ingin berterima kasih, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Wade. Aku benar-benar menghormati Tuan Wade." Bab 3844. Ya. Zakari buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Rhodes juga." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat bertanya, "Tuan Rhodes, apa yang Master Wade inginkan dari saya?" "Baru-baru ini, saya sudah melakukan hal-hal sesuai dengan tugas saya. Saya sudah menjadi orang jujur. Saya tidak melakukan penipuan apapun." Albert mendesak, "Tuan Wade mencarimu untuk alasan yang bagus. Kamu harus segera ikut denganku dan kamu akan mengerti." Baru pada saat itulah Zakari menghela napas lega. Dia tidak lagi gugup. Dia bahkan berjalan dengan lebih ringan. Dia mengikuti Albert ke kantor Ishak. Begitu dia masuk, dia melihat Charlie duduk di sofa. Dia langsung berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Wade, saya sudah lama tidak melihat Anda. Apa kabar?" Charlie tersenyum dan berkata, "Zakari, saya mendengar dari ayah mertua saya. Dia mencoba menemui kamu beberapa kali tetapi dia tidak dapat menemukan kamu. Saya pikir kamu tidak lagi berada di Aurus Hill." Zakari berkata dengan malu dan sedikit ketakutan, "Tuan Wade, bukan karena saya sengaja menghindari ayah mertua Anda. Ayah mertua Anda benar-benar tidak cocok untuk barang antik. Karena saya membelikannya benda palsu seharga 500.000 waktu itu. Dia langsung penuh percaya diri. Juga membeli secara membabi buta di mana-mana. Sejujurnya, jika ada yang membuat barang palsu dan berbohong kepadanya bahwa itu asli dikerjakan oleh Tang Bohu, saya pikir dia akan membelinya tanpa keraguan.
Berbicara tentang ini, Zakari buru-buru berkata lagi. Itulah mengapa saya sengaja menghindarinya. Berharap dia dapat keluar dari bisnis ini secepat mungkin. Segera setelah itu, Zakari berkata dengan kagum. Saya mendengar bahwa ayah mertua Anda sekarang menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Tidakkah menurut Anda lebih baik daripada berlari ke jalan antik setiap hari? Charlie tertawa, sedikit mengangguk, dan berkata, "Ya Zakari, kefasihanmu tidak berkurang sama sekali." Zakari menyeka keringatnya, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Wade, Anda tidak masuk akal. Dibandingkan dengan Anda, saya hanyalah badut yang menipu turis asing untuk mencari nafkah. Saya bahkan bukan apa-apa." Charlie melambaikan tangannya. "Oke, jangan meremehkan dirimu sendiri. 360 hari setahun. Kamu akan menjadi nomor 1. Charlie bertanya lagi. "Zakari, saya ingat kamu sangat berpengetahuan. Izinkan saya bertanya, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi di Aurus Hill dalam beberapa hari ke depan?" Zakari berkata, "Kembali ke Tuan Wade, saya mendengar beberapa desas-desus sebelumnya. Tetapi karena saya tidak dapat memastikannya, saya tidak menganggapnya serius. Tetapi melihat Anda di sini hari ini, saya mungkin dapat memastikan bahwa desas-desus itu benar." Berbicara tentang ini, Zakari bertanya kepada Charlie dengan hati-hati, "Tuan Wade, apakah Anda bertanya tentang pelelangan pil peremajaan?" "Itu benar." Charlie mengangguk, dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu juga tahu pil peremajaan?" Zakari langsung menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, sejak lelaki tua dari keluarga Moore merayakan ulang tahunnya, saya telah mendengar keajaiban pil peremajaan. Kemudian, ketika Nona Jasmine Moore merayakan ulang tahunnya, Travis Lane juga membeli pil peremajaan di keluarga Moore. Saya mendengar kabar ini, dan saya tahu pada saat itu bahwa ini pasti tulisan tangan Tuan Wade. Lagi pula, di dunia ini, Anda adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan gaib seperti itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu tentang pelelangan, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nanti, kamu dan aku akan berbohong kepada orang tua asing, dan kita akan memainkan pertunjukan bersama. Saya akan bertindak. Kamu tinggal ikuti saya untuk bekerja sama. Kamu mengerti?" Zakari bertanya, "Tuan Wade, apakah Anda punya skrip? Izinkan saya melihatnya dulu." "Tidak perlu." Charlie melambaikan tangannya. "Setelah kamu pergi, berimprovisasi saja sesuai dengan caraku." Zakari berkata dengan sangat gugup, "Tuan Wade, improvisasi ini. Saya khawatir jika saya tidak tampil dengan baik, itu akan merusak acara besar Anda." Charlie berkata sambil tersenyum, "Zakari, dengan kecerdasanmu, masalah sekecil itu jelas bukan masalah. Kamu dapat menggunakan 70% kesuksesanmu dalam menipu orang di jalan antik, dan masalah ini pada dasarnya bisa diselesaikan." Bab 3845. Ketika Zakari mendengar ini, dia langsung santai. Dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia sangat canggih dalam beradaptasi dengan keadaan dan ucapan kosong. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah mengandalkan otak dan mulut. Terkadang saat bertemu turis yang tidak terlalu pintar, dia bisa menipu uang pihak lain ke kantongnya dengan sedikit usaha. Namun terkadang jika bertemu dengan turis yang lebih pintar, dengan kemampuan Zakari menipu, biasanya dia tetap bisa memenangkannya dengan mulus. Jadi, dia segera berkata kepada Charlie dengan percaya diri, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menunjukkan keterampilan seumur hidup saya. Oh tidak, saya akan menggunakan semua keterampilan saya. Saya akan membantu Anda dalam masalah ini." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu membawa semua barang yang saya minta?" Zakari dengan cepat menunjuk ke tas besar berisi barang-barang yang dibawanya. Dia berkata dengan sopan, "Tuan Wade, jangan khawatir. Semua barang yang saya jual untuk mencari nafkah sudah ada di sini." Charlie berdiri, tersenyum dan berkata, "Oke. Ambil semua barangmu dan ikuti aku." Saat ini, Bernard Arnault, berusia 70-an, sedang meraju sambil duduk di sofa di ruang Presidential Suite Shangri-La. Meskipun dia pernah menjadi orang terkaya di dunia dalam daftar Forbes,
Dia tidak murah hati. Untuk tinggal di kamar presidensial di Shangri-La, biaya kamar 3 hari akan menelan biaya 6 juta yuan. Membunuh perilaku pelanggan dengan pisau besar seperti ini membuat Bernard Arnault sangat kesal. Anda harus tahu bahwa untuk kamar presiden tingkat Shangri-La di Aurus Hill, harga normal tidak akan melebihi 20.000 hingga 30.000 semalam. Jika sesekali ada diskon, harganya akan lebih rendah. Oleh karena itu, harga kamar dalam 3 hari ini hampir 100 kali lipat. Bernard Arnault dapat mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa ini jelas merupakan salah satu presidential suite termahal di dunia. Hanya karena dia disembeli karena terlalu banyak uang. Lelaki tua itu duduk di sofa dan terus mengeluh kepada kepala pelayannya. Ini kamar yang sangat kecil. Presidential suite hotel bintang 5. Beraninya menjualnya begitu mahal. Harga presidential suite di Hotel Burj Al Arab yang bintang 7 di Dubai saja kurang dari 1/10-nya. Dan presidential suite di sana jauh lebih baik daripada di sini dalam hal ukuran dan dekorasi. Kepala pelayan berkata tanpa daya, "Tuan, apakah Anda tidak mengerti rute mereka?" Mereka mengajak antusiasme semua orang untuk pil peremajaan ini, dan mati-matian menghasilkan banyak uang. Harga kamar sangat mahal, dan Anda harus mengeluarkan biaya laundry 10.000 euro. Bahkan bandit dan tenggelam di abad tidak sekejam mereka. Bernard mengangguk ringan, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Demi pil peremajaan, aku bisa bertahan sebentar." Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, "Tuan, apakah pil itu benar-benar ajaib?" "Tentu saja," Bernard berkata dengan serius. Keluarga kerajaan Nordik mengungkapkan semua catatan medis ratu tua di kalangan kelas atas. Ratu tua itu diracuni sejak lama, dan kandungan racun di tubuhnya sangat tinggi. Orang yang bertanggung jawab atas tim medis sangat serius. Setelah melewatkan semua rekam medis, saya pikir dalam kasus itu, bahkan jika tim medis terbaik di dunia dikumpulkan, tidak mungkin menyelamatkannya. Dia hanya mengambil sebagian kecil dari pil peremajaan, dan racun dalam tubuhnya benar-benar hilang. Dan fungsi fisiknya meningkat secara signifikan. Ini sangat luar biasa, Bernard berkata dengan terpesona. Sepotong kecil pil peremajaan memiliki efek yang sangat kuat. Saya tidak dapat membayangkan efek ajaib seperti apa yang akan dihasilkan oleh satu pil peremajaan utuh. Bab 3846. Pelayan itu sedikit mengangguk, dan berkata, "Karena keluarga kerajaan Nordik telah merilis catatan medis Ratu Tua, saya khawatir kelas atas di Eropa juga sangat menginginkan pil peremajaan. Persaingan saat lelang lusa mungkin akan sangat panas." Bernard terbatuk beberapa kali, dan berkata dengan lemah, "Saya tidak bisa menahan sebanyak itu lagi. 2 kali lobektomi sangat mengurangi kebugaran fisik saya. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin tidak akan bertahan hidup selama 5 tahun. Saya bertekad memenangkan pil peremajaan itu." Saat dia mengatakan itu, Bernard berkata lagi, "Pengaturan penyelenggara ini sangat licik. Pada tahap awal, mereka membagi pil peremajaan menjadi 4 bagian, dan melelang keempatnya terlebih dahulu. Mereka yang sukses mendapatkan potongan itu akan meminumnya di tempatnya. Pada saat itu, saya bisa menyaksikan efek sebenarnya pil peremajaan dengan mata kepala sendiri. Jika 1/4 pil peremajaan dapat memberikan efek yang jelas, saya akan menawar dengan lebih percaya diri untuk pil peremajaan terakhir." Bernard Arnault menderita kanker paru-paru stadium awal beberapa tahun yang lalu. Karena terdeteksi dini, dokter melakukan lobektomi padanya, mengangkat salah satu dari 5 lobus paru-parunya. Tapi yang tidak dia duga adalah baru 2 tahun, dia didiagnosis menderita tumor paru-paru lagi. Atas saran dokter, dia menjalani lobektomi kedua. Saat ini, meski tumor di tubuhnya telah terangkat seluruhnya, dia sudah kehilangan 2 lobus paru-paru, yang sangat mengurangi kondisi fisiknya. Selain itu, Bernard Arnault juga harus membujuk kekambuhan sel kanker, karena dia sudah kambuh sekali. Jika itu terjadi lagi, dia mungkin tidak lagi dapat menggunakan metode eksisi radikal. Hanya dapat memilih terapi paliatif. Dalam hal ini, umurnya juga akan sangat berkurang. Jadi kali ini, dia harus memenangkan pil peremajaan. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di dalam ruangan.
Kepala pelayan Bernard segera bangkit dan pergi ke pintu dan membuka celah. Saat ini, ada dua pria berdiri di luar pintu, satu tinggi dan satu pendek. Yang tertinggi adalah Charlie dan yang pendek adalah Zachary. Melihat Charlie tidak mengenakan pakaian pelayan, pengurus rumah bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memimpin bisnis penyelenggara lelang. Saya perlu datang dan berkomunikasi dengan Tuan Bernard tentang beberapa hal." Kepala pelayan bertanya dengan curiga, "Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah anggota staf? Apakah Anda memiliki dokumen yang relevan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu bisa melihatnya kalau aku masuk. Sekarang seluruh Shangri-La berada di bawah pengawasan ketat. Staf internal tidak mungkin masuk, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku di sini mewakili bos kami. Ada hal yang sangat penting yang harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Tuan Bernard. Jika tidak maka akan mempengaruhi partisipasinya dalam peletangan lusa." Ketika kepala pelayan mendengar apa yang dikatakan Charlie, rasa was-wasnya banyak menghilang. Ketika mereka datang, mereka memang melihat pekerjaan keamanan hotel. Setiap tamu pelanggan yang datang harus memeriksa barang bawaan mereka, melalui serangkaian pemeriksaan keamanan dan pendaftaran. Itu memang sangat ketat. Jika bukan karena staf, tidak mungkin untuk masuk. Jadi, dia membuka pintu dan membawa mereka berdua masuk. Kemudian dia memperkenalkan Bernard yang ada di sofa. "Tuan, keduanya anggota staf rumah lelang. Mereka mengatakan memiliki sesuatu yang penting." Bernard Arnault mengangguk ringan, melihat Charlie dan Zachary. Satu dengan kepala terangkat tinggi dan ekspresi acuh tak acuh, sementara yang lain agak gugup. Dia menebak bahwa Charlie yang tinggi pasti salah satu orang yang bertanggung jawab. Jadi, dia memandang Charlie dan berkata, "Tuan, tolong angkat bicara jika ada yang ingin Anda katakan." Bab 3847. Charlie memandang Bernard, tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Arnault, bos meminta saya untuk datang dan merekomendasikan beberapa barang antik Cina kepada Anda. Anda dapat melihat apa yang lebih Anda minati. Kami akan memberi harga diskon tertentu." Bernard tidak menyangka dua orang yang datang-datang akan menjual barang. Dia bertanya dengan wajah terkejut, "Apa maksudmu? Apakah kamu masih melakukan penjualan dari pintu ke pintu?" Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Itu benar. Dan ini adalah penjualan dari pintu ke pintu yang disesuaikan khusus untuk Anda." Charlie melambai ke Zachary di sampingnya, dan berkata, "Ayo, Zachary, keluarkan semua hal baik yang kamu hargai, dan tunjukkan pada Tuan Arnault." Zachary dengan cepat membentangkan tas besarnya di lantai. Zachary biasanya mendirikan kios, dan yang dia gunakan adalah tapla meja besar dengan banyak barang sisa di atasnya. Jika berangin dan hujan, atau ketika pembeli datang untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur, dia dapat langsung mengambil keempat sudut tapla meja, mengambilnya dan melemparkannya ke bahu, dan melarikan diri. Selain itu, setelah pusat perhatian berlalu, paket tersebut dapat segera memulai bisnis setelah dilempar ke lantai. Ini jelas merupakan barang yang harus dimiliki untuk bepergian di rumah dan mendirikan warung. Bernard Arnault tidak pernah membayangkan, setelah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan kelas atas, dia akan bertemu dengan penjual dari pintu ke pintu rendahan. Dia menunjuk ke kain lap Zachary, mengerutkan kening dan berkata, "Sampah macam apa ini?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Itu semua adalah barang antik yang tak ternilai harganya." "Apa?" Bernard Arnault menunjuk ke botol anggur perunggu dan bertanya, "Alas cangkir perunggu ini pecah. Coba lihat lebih dekat. Semuanya plastik." Zachary melihat ke bawah, langsung panik, dan dengan cepat berkata kepada Charlie dengan suara rendah, "Tuan Wade, ini, kualitas kumpulan barang ini tidak terlalu bagus. Saya kira itu karena saya sangat bodoh. Aku mengemasnya dan tanpa sengaja merusaknya." Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, lelaki tua asing ini cukup pintar. Apa yang harus kita lakukan setelah dia mengungkapkan rahasianya?" Ketika Zachary keluar untuk menipu, yang paling dia takuti adalah mengungkapkan rahasianya di tempat atau tertangkap basah. Perdagangan adalah tentang membeli dan meninggalkan tangan.
Semua waktu dihabiskan sebelum konsumen membayar tagihan. Oleh karena itu, dalam kesadarannya, tidak boleh ada kesalahan sebelum membayar tagihan. Sekali kesalahan dilakukan sama saja dengan kehilangan pelanggan sepenuhnya. Namun, Charlie tidak peduli tentang ini. Dia berkata langsung kepada Zakari, "Jangan bicara. Biarkan aku melakukannya." Setelah selesai berbicara, Charlie langsung mengambil botol anggur perunggu imitasi plastik dan memperkenalkan kepada Bernard Arnault dengan sangat serius. "Tuan Arnault, ini adalah botol anggur yang direproduksi di era budaya perunggu dinasti Sang Tiongkok. Anda tahu barang-barang perunggu dari negara kami adalah peninggalan budaya yang sangat-sangat berharga, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjualnya di pasaran. Kami hanya dapat menjual kerajinan replika semacam ini kepada teman-teman asing seperti kamu." Bab 3848. Kemudian, Charlie menunjuk ke sudut yang hilang dan menjelaskan, "Lihat, alasan kami menggunakan plastik sebagai bahan baku adalah untuk menanggapi konsep konservasi energi dan perlindungan lingkungan, panas global dan emisi karbon saat ini. Plastik mungkin tampak tidak berharga, tetapi tanpa polusi apapun terhadap lingkungan. Ini adalah kerajinan tangan yang benar-benar ramah lingkungan. Karena itu," Charlie melanjutkan, "biasanya, kami akan menjual produk ini seharga 18 juta. Tetapi seperti yang Anda lihat, produk ini cacat. Saya akan memberi Anda diskon tertentu. Anda bisa ambil seharga 17,88 juta. Setelah Zakari mendengar ini, dia menegang karena ketakutan, dan dia hampir mengeluarkan air seni. Melihat ekspresi Charlie, dia sama ketakutannya bagai disambar petir. Pada saat ini, dia hampir mati ketakutan. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apa yang dilakukan Tuan Wade? Harga pembelian omong kosong ini tidak lebih dari 1,8 juta yuan. Tetapi dia menjualnya seharga 18 juta. Ini bukan untuk membunuh satu orang. Ini pembunuhan massal." Ekspresi Bernard Arnault seperti anjing. Dan dia melambaikan tangannya dengan kesal dan berkata, Oke, saya mohon Anda untuk berhenti menghina IQ saya. Tolong tinggalkan kamar saya, dan bawa semua sampah ini. Saya tidak membutuhkan satu pun." "Tidak perlu." Ekspresi Charlie tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata sambil mencibir, "Itu benar-benar memalukan, Tuan Arnault. Jika Anda tidak membeli produk dari kami ini, maka Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini." "Apa?" Bernard bertanya dengan marah. "Saya telah lulus audit pendaftaran Anda. Dan saya telah membayar biaya pendaftaran. Dan saya telah membayar biaya kamar 6 juta. Apa yang Anda miliki? Kualifikasi apa yang mendiskualifikasi saya dari pelelangan?" Charlie menerima begitu saja dan berkata, "Karena kamu tidak membeli barang kami." "Membeli barang?" Seluruh tubuh Bernard Elno membatu ketika mendengar dua kata ini. Dia kembali sadar setelah beberapa saat, dan berkata, "Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa akan ada pembelian barang di lelang. Ini konyol." Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya pergi ke tokomu untuk membeli tas dan saya harus memesan barang lain. Mengapa kamu tidak membeli barang kami untuk menawar pil peremajaan?" Saat dia mengatakan itu, Charlie mengeluarkan tanda terima konsumsinya dan berkata dengan mencibir, "Ayo, lihat. Saya pergi ke tokomu untuk membeli tas senilai lebih dari 100.000 yuan. Saya dipaksa untuk mencocokkannya dengan 1 juta yuan. Dan barang yang saya cocokkan semuanya sampah berdebu yang tidak bisa dijual selama beberapa tahun. Bos kami juga belajar dari strategi bisnis Anda Tuan Arnault." Bernard Arnault melirik daftar belanjaan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Membeli produk lain adalah aturan tak terucapkan yang ditetapkan dalam industri barang mewah. Bernard Arnault sudah lama akrab dengan aturan tak terucapkan ini. Bahkan dia menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan aturan tak terucapkan ini. Tapi dia tidak menyangka Charlie akan menggunakan trik ini untuk melawannya. Apalagi status distribusi yang ditampilkan di daftar belanja ini memang terlalu curang. Benar-benar gila bahwa tas dilengkapi dengan barang yang harganya 6 kali lipat. Jadi, dia berkata dengan malu, ini, sejauh yang saya tahu, kuota belanja pernak-pernik lain normalnya hanya beberapa kali lebih tinggi dari harga umum.
Untuk tas bernilai puluhan ribu yuan, 200.000 yuan sudah cukup. Saya tidak tahu mengapa ada 1 juta yuan di sini. Mungkin karena perilaku toko itu sendiri. Charlie melambaikan tangannya. Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Sekarang bos kami hanya memberi Anda 2 pilihan. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan Hui Chun Pil, Anda harus menyelesaikan pembelian. Kalau tidak, kami akan mengaturnya untuk Anda sekarang. Saat Anda check out, kami akan mengembalikan semua biaya yang sudah Anda keluarkan. Bernard Arnault dengan cepat berkata, hanya industri mewah yang memiliki aturan seperti ini. Dan syarat pembelian di industri mewah juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Harga banyak barang tidak dinaikkan oleh merek kami, tetapi oleh orang luar. Misalnya, jam tangan Patek Philippe Nautilus. Harga publik kurang dari 20.000 euro 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang harga yang beredar di pasar melebihi 60.000 euro, yang telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Dan harga jual sebenarnya melalui distribusi, yang merupakan situasi normal. Charlie tersenyum dan bertanya, mengapa Nautilus bernilai ratusan ribu bisa menerapkan aturan wajib membeli produk lain? Bagaimana dengan pil peremajaan kami? 200 orang kaya top hanya bisa mendapatkan 2 buah pil peremajaan. Bukankah lebih mahal daripada Nautilus? Berarti bisa juga menerapkan aturan pembelian seperti Nautilus. Bukankah itu dibenarkan? Bab 3849. Saya, Bernard Arnault terdiam sesaat. Jika berdasarkan logika bahwa barang langka tersedia, mereka siap menerapkan aturan tak tertulis itu. Dan tentu saja pil peremajaan bisa menerapkannya juga. Bernard Arnault tidak dapat menemukan alasan untuk membantah sekaligus. Tepat ketika dia pucat dan tidak tahu harus berbuat apa, pengurus rumah tangga di samping berkata, Tuan, pil peremajaan memang lebih berharga. Itu benar. Tapi ini lelang. Pil peremajaan ini tidak ada harga tetap. Lalu Anda meminta penerapan aturan itu berdasarkan harga publik ini dan kami harus menerimanya. Tetapi lelang Anda adalah untuk penawar tertinggi. Mengapa Anda perlu menerapkan aturan tambahan di lelang? Mendengar ini, mata Bernard Arnault langsung berbinar. Dia menepuk pahanya dan berkata dengan lantang, ya, ini pelelangan. Saya belum pernah mendengar ada pelelangan yang menerapkan aturan pembelian barang tambahan. Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Aku tidak memintamu untuk langsung membeli pil peremajaan. Lagi pula, kamu belum mendapatkan pil peremajaan. Aku meminta Anda membeli barang tambahan sekarang. Jika Anda memenuhi standar pembelian kami, Anda dapat berpartisipasi dalam lelang. Jika Anda tidak memenuhi standar pembelian, maka maaf, belok kanan saat Anda keluar, dan silakan pergi. Ekspresi Bernard sangat jelek, dan dia berkata, kalian perampok. Charlie bertanya balik, apakah kami merampok Anda? Prinsip kerjasama sukarela kami persis sama dengan aturan pembelian di toko Anda. Jika Anda bersedia membeli barang tambahan, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Anda tidak mau bekerja sama, maka Anda tidak dapat berpartisipasi. Karena itu, Charlie berkata dengan dingin, mengenai aturannya, saya sudah membuatnya sangat jelas. Sekarang saya akan memberi Anda waktu 2 menit untuk memikirkannya. Jika Anda masih menolak membeli barang tambahan, saya akan meminta satpam mengawal Anda untuk check out. Selain itu, konvoi akan diatur membawa Anda langsung ke bandara. Bernard Arnault akhirnya mengerti bahwa dia menjadi sasaran pembalasan. Karena aturan pembelian barang tambahan di tokonya, bos di balik lelang pil peremajaan ingin menggunakan ini untuk membalas. Namun, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Karena, tokonya memang ada aturan seperti itu. Selama itu model yang populer, itu harus menerapkan aturan tambahan. Jika tidak mau membeli barang tambahan, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Jika tidak ada kebijakan pembelian seperti itu, bagaimana mungkin dia duduk di posisi orang terkaya dunia? Dia hanya duduk sebentar, memikirkan hal ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kesal, menunjuk ke botol anggur perunggu imitasi plastik, dan bertanya dengan muram, mungkinkah setelah saya membeli ini, masalah ini akan selesai? Charlie menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin?
Apakah kamu tidak melihat bahwa saya mengambil tas besar? Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke sepotong ambar palsu dan berkata, lihat ini, ambar yang terbentuk selama periode Cretaceous. Anda tahu, ada kalajengking besar di dalamnya. Kalajengking yang begitu lengkap, menetes ke dalam ambar. Ini sangat langka. Kami menjualnya seharga 80 juta. Bukankah itu terjangkau? Bernard Arnault hampir pingsan dan berseru, ini palsu. Seorang anak berusia 3 tahun dapat mengetahui bahwa ini palsu. Apa yang salah dengan yang palsu? Charlie bertanya dengan percaya diri. Tidak bisakah yang palsu dijual kepadamu? Aku, Bernard Arnault benar-benar hancur kali ini. Dan berkata, kamu bisa mengatakannya. Berapa banyak uang tambahan yang kamu butuhkan untuk memaksaku memuaskanmu? Bab 3850. Charlie berkata dengan wajah tidak senang. Saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Kami membuka pintu untuk berbisnis. Yang kami perhatikan adalah cinta dan kesediaan. Saya pikir Anda harus bersedia bekerja sama. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Ini sama dengan peraturan di tokomu. Bernard mengangguk dengan sedih, dan berkata tanpa daya, oke, saya tidak cukup serius. Bagaimana dengan ini? Anda hanya mengatakan harga. Berapa banyak uang yang saya butuhkan untuk membeli barang tambahan? Dan masalah ini dapat berakhir. Charlie tersenyum sedikit, menatap Zachary, dan bertanya, Zachary, barang bagus apa yang kamu miliki di sini? Cepat tawarkan pada Tuan Arnault. Zachary biasanya berbohong kepada banyak orang. Tapi kali ini Charlie tidak menghentikannya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Charlie menggelengkan kepalanya dengan kesal. Dia mengambil benda putih persegi dari tumpukan benda, dan bertanya kepadanya, Zachary, apa ini? Zachary berkata dengan canggung, ini. Melihat ekspresinya yang tidak percaya diri, Charlie segera memarahinya dengan keras. Kamu sudah sangat tua. Seharusnya lebih percaya diri. Katakan dengan lantang. Apa ini? Zachary berkata dengan berani. Kembali ke Tuan Wade. Ini adalah segel giok Chuan Guo. Luar biasa. Charlie memberinya acungan jempol. Memujinya. Lalu menoleh ke Bernard dan berkata, Tuan Arnault, Anda baru saja mendengarnya. Benda ini disebut segel giok Chuan Guo yang legendaris. Itu adalah Qin Shi Huang yang memerintahkan Li Si untuk mengukirnya. Itu adalah salah satu peninggalan budaya paling berharga dan sangat penting di Tiongkok. Saya memperkirakan nilainya 3 hingga 5 miliar, dan pasti tidak akan turun. Berbicara tentang ini, Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tapi jangan berpikir itu terlalu mahal. Ruang apresiasi benda ini sangat besar, mungkin akan berlipat ganda dalam 2 tahun. Kami dapat menggandakan harga dan menemui Anda untuk membeli kembali. Setelah kata-kata itu terucap, Charlie berkata lagi, tentu saja. Saya berkata mungkin karena kami tidak berjanji untuk membeli kembali. Dengan mengatakan itu, Charlie menambahkan, juga, seperti yang saya katakan tadi, segel giok kerajaan Chuan ini adalah sesuatu dalam legenda. Karena ini ada dalam legenda, tidak ada cara untuk mengatakan kebenaran dari yang palsu. Kami tidak berjanji untuk tetap setia. Bernard Arnault tersenyum muram, dan bertanya kepada Charlie, Tuan, Anda bisa menghasilkan uang dari saya. Tetapi Anda tidak perlu menghina IQ saya, bukan? Charlie berkata dengan sangat serius. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Ketika kita melakukan bisnis, yang kita perhatikan adalah integritas. Karena saya ingin menjual barang ini kepada Anda, saya harus menjelaskan situasinya kepada Anda dengan jelas. Jika ada perselisihan, itu akan berdampak buruk bagi Anda dan saya. Anda harus mengenali barang ini, dan pastikan tidak ada masalah dengan barang ini. Dan Anda bisa membelinya dengan sukarela dan tidak akan mengembalikan kata-kata Anda sebelum saya menjualnya kepada Anda. Bernard Arnault benar-benar hancur. Dia mengerti cara Charlie. Dia ingin menjual tumpukan sampah ini pada dirinya dengan harga yang sangat tinggi, dan juga menunjukkan kesediaannya. Bahkan mengungkapkan keyakinannya bahwa hal ini benar. Ini sama saja dengan menyerahkan sepenuhnya hak untuk melindungi hak purna jual. Bukankah ini hanya mencoba menipu pada saat yang sama dengan uang?
Apakah Anda harus membuang semuanya? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan sedikit marah. Begitukah cara bos Anda berbisnis? Saya bisa mengerti bahkan jika Anda meminta saya membeli barang tambahan karena balas dendam. Tetapi apakah Anda masih ingin saya membeli barang ratusan juta? Lebih yang keterlaluan adalah semua barang Anda palsu. Toko saya tidak pernah menjual barang palsu, tidak peduli seberapa ketat persyaratan tambahannya. Wajah Charlie menjadi gelap, dan dia segera menjejalkan segel giok ke dalam pelukan Zakari, dan berkata, Zakari, karena lelaki tua asing ini tidak percaya bahwa barang-barang kita asli, kita tidak dapat menjualnya kepadanya apapun yang terjadi. Singkirkan semua barang ini. Ayo pergi. Bernard Arnault tercengang. Dia tidak pernah mengira Charlie akan datang dan menghina IQ-nya. Tetapi orang ini memalingkan wajahnya lebih dulu. Sebelum pulih, Charlie mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ishak. Di sana, Ishak telah menunggu lama. Jadi dia langsung menjawab telepon. Segera setelah panggilan tersambung, Charlie berkata, Tuan Cameron, nomor 016 menolak membeli barang tambahan. Minta keamanan bersihkan mereka, masukkan kandidat peringkat pertama menggantikannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.